Pernah nggak kamu merasa, kenapa saya berbeda ya? Bukan dalam arti istimewa, tapi soal cara kamu mikir, ngerasa, atau bereaksi terhadap hal-hal kecil yang orang lain anggap sepele. Kadang kamu ngomong sendiri, tiba-tiba overthinking, atau malah cepet banget bosen. Orang lain mungkin menilai itu sebagai kebiasaan aneh, tapi kalau kamu tahu cara kerja otak, justru disitulah tanda-tanda kecerdasan sering bersembunyi. Karena orang cerdas jarang terlihat sempurna, mereka sebenarnya merupakan orang yang pikirannya terlalu ramai buat sekadar diam dan normal. Kebiasaan pertama yang sering disalahpahami adalah berbicara sendiri. Banyak orang yang menganggapnya aneh, tapi sebenarnya itu adalah cara otakmu memproses realitas. Dalam psikologi kognitif, self-talk membantu kita mengatur perhatian, menyusun rencana, dan menenangkan diri saat stres. Orang yang berbicara dengan diri sendiri biasanya punya tingkat kesadaran metakognitif yang tinggi. Mereka sadar apa yang sedang mereka pikirkan. Jadi ketika kamu berkata, "Oke, tadi kunci di mana ya?" Itu bukan kebodohan. Itu tanda kamu lagi menjalankan debugging sistem versi manusia. Kebiasaan kedua, overthinking. Iya, itu memang melelahkan, tapi juga menunjukkan kemampuan analisis tinggi. Orang yang cerdas sering terjebak dalam labirin pikirannya sendiri, karena otak mereka terus mencari pola, sebab akibat, dan kemungkinan. Mereka bukan tidak bisa berhenti mikir, otak mereka hanya sulit menerima jawaban yang asal-asalan. Mereka ingin memahami sesuatu sampai ke akarnya. Jadi kalau kamu sering mikir terlalu jauh, mungkin bukan kamu yang ribet. Mungkin dunia ini aja yang belum bisa mengimbangi kecerdasan analisismu. Kebiasaan ketiga yang sering bikin orang salah paham, gampang bosan. Tapi bukan karena kamu nggak sabar, kamu cuma butuh tantangan. Otak yang cerdas cepet banget kehilangan minat kalau stimulasi mentalnya monoton. Mereka butuh ide baru, tantangan baru, bahkan masalah baru untuk dipecahkan. Orang seperti ini sering dibilang nggak fokus. Padahal, sebenarnya mereka cuma lapar akan hal yang bisa menantang otaknya. Jadi kalau kamu gampang bosan dengan rutinitas, mungkin bukan kamu yang tidak konsisten, tapi sistemnya saja yang tidak cukup menantang untukmu. Kebiasaan keempat yang tampak sepele tapi menyimpan tanda kecerdasan adalah suka begadang. Banyak orang mengaitkan begadang dengan malas atau tidak disiplin, padahal sebagian orang cerdas justru punya pola pikir yang aktif saat dunia sedang diam. Di malam hari, ketika distraksi berkurang, otak mereka bebas menjelajahi ide-ide tanpa batas. Itulah kenapa banyak pemikir besar, penulis, atau seniman menemukan inspirasi justru di jam-jam absurd. Malam yang sunyi memberi ruang bagi refleksi yang sulit muncul di tengah kebisingan siang. Jadi, kalau kamu sering terjaga sambil merenung hal-hal eksistensial, bisa jadi kamu cuma sedang berpikir dalam mode malam. Kebiasaan kelima yang sering bikin orang lain salah paham adalah melamun. Ngapain sih bengong aja, kata orang. Tapi buat orang yang memiliki kecerdasan, melamun bukan tanda kosong. Itu menandakan otak sedang melakukan pemrosesan informasi yang kompleks secara tidak sadar. Saat kamu tampak tidak melakukan apa-apa, otak justru menghubungkan ide-ide lama dengan hal baru, membuat koneksi kreatif yang sering muncul tiba-tiba dalam bentuk eureka moment. Jadi, kalau kamu sering melamun sambil menatap tembok, jangan merasa bersalah. Kamu bukan buang waktu, kamu lagi defragmenting isi kepalamu. Kebiasaan keenam, suka menunda-nunda. Ini kelihatannya kontradiktif dengan kecerdasan. Tapi riset menunjukkan banyak orang kreatif justru produktif setelah menunda. Otak mereka butuh waktu buat menyusun strategi bawah sadar sebelum bertindak. Mereka tidak asal mulai, tapi menunggu sampai semua kemungkinan di kepala terasa klik. Penundaan itu semacam fermentasi ide. Kelihatannya tidak ada yang terjadi, tapi ada proses selektif berjalan di dalam. Jadi kalau kamu kadang baru semangat kerja di detik terakhir, bisa jadi itu bukan malas, tapi kamu memiliki sistem waktu yang unik. Dan kebiasaan ketujuh, yang paling sering dianggap aneh tapi pinter, adalah terlalu sensitif terhadap lingkungan atau emosi orang lain. Orang cerdas sering punya empati tinggi karena mereka mampu membaca pola emosional dengan cepat. Mereka menangkap nada suara, ekspresi halus, bahkan energi dari suasana. Tapi karena itu juga, mereka menjadi cepat lelah. Dunia akan terasa terlalu keras untuk otak dan hati yang terlalu sadar. Jadi, kalau kamu sering butuh waktu menyendiri setelah berinteraksi, itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu punya radar perasaan yang tajam dan butuh waktu buat normalin frekuensinya lagi. Kalau dipikir-pikir, semua kebiasaan itu punya benang merah yang sama.
Hal-hal yang terlihat aneh di luar, seringkali itu cuma tanda bahwa ada kecerdasan yang sedang bekerja di dalam. Otak cerdas jarang tenang, karena ia terus berusaha memahami dunia dengan kompleks, saat nggak semua orang punya waktu untuk itu. Dan hal itu sangat melelahkan. Makanya, orang cerdas butuh ritual aneh mereka. Ngomong sendiri, melamun, menunda, atau begadang. Bukan karena mereka ingin berbeda, tapi karena mereka butuh ruang untuk bernafas dalam kompleksitas pikirannya sendiri. Tapi sebenarnya, ada satu hal yang agak ironis. Makin cerdas seseorang, makin susah dia merasa benar-benar nyambung dengan orang lain. Mereka menangkap detail yang orang lain abaikan, mempertanyakan hal yang orang lain merasa itu merupakan hal yang normal, dan seringkali harus menempuh jalan itu dalam kesendirian. Bukan karena mereka sombong, tapi karena frekuensi pikirannya berjalan di level yang berbeda. Dan di titik tertentu, mereka akhirnya sadar bahwa kecerdasan bukan soal mengetahui banyak hal, tapi soal berani untuk tetap berpikir meski dunia lebih nyaman dengan jawaban yang sederhana. Uniknya, semakin kamu memahami bahwa kebiasaan anehmu punya makna, semakin kamu bisa berdamai dengan mereka. Kamu nggak lagi merasa perlu menyembunyikan sisi eksentrikmu, karena kamu tahu letak dari sumber energi kreatifmu. Kamu mulai sadar, jadi normal itu kadang justru membatasi. Dan jadi aneh kalau dilakukan dengan sadar, bisa jadi itu adalah cara paling jujur untuk menjadi diri sendiri. Dunia mungkin belum siap memahami cara kerja otakmu, tapi siapa sih yang peduli? Bahkan mungkin justru itu adalah kelebihanmu. Dan mungkin di situ letak kecerdasan sejati, bukan di skor IQ atau seberapa cepat kamu menjawab soal logika, tapi di seberapa jujur kamu hidup dengan ritme pikiranmu sendiri. Jadi, lain kali kamu sadar sedang melamun, menunda, atau ngomong sendiri, jangan buru-buru menilai dirimu aneh. Mungkin itu cuma otakmu yang sedang berpikir di jalur cepat dan justru dunia yang terlalu lambat untuk memahami. Nikmati saja perjalananmu di jalur itu. Siapa tahu, dari keanehan itulah muncul ide yang bisa mengubah segalanya. Jadi, soal kecerdasan pada akhirnya bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tapi tentang bagaimana caramu yang unik untuk memahami dunia. Semua kebiasaan yang dulu kamu anggap kelemahan, sebenarnya cuma cara unik otakmu bertahan dan berkembang. Kamu suka ngomong sendiri karena otakmu butuh ruang berpikir keras. Kamu overthinking karena otakmu menolak berpikir dangkal. Kamu suka menunda karena ide-ide besar butuh waktu buat matang. Dan kamu melamun bukan karena kosong, tapi karena imajinasimu terlalu hidup untuk diam. Semua itu bukan kebetulan, itu pola. Pola dari seseorang yang hidup dengan kesadaran yang dalam. Lucunya, banyak orang berusaha terlihat cerdas dengan mengutip teori-teori besar yang hanya didapat dari sosial media. Padahal, kecerdasan sejati sering muncul dalam momen kecil, kayak menyadari kenapa kamu gelisah, kenapa kamu ingin sendiri, atau kenapa kamu merasa berbeda tapi nggak tahu persisnya di mana. Orang yang benar-benar cerdas tahu caranya mengamati dirinya sendiri tanpa perlu panik dan gelisah. Mereka bisa mempertawakan kekacauan pikiran mereka, dan disitulah muncul ketenangan yang aneh, menerima bahwa pikiran tak harus selalu rapi untuk bisa memiliki makna. Dan mungkin itulah alasan kenapa aneh dan cerdas seringkali berjalan beriringan. Karena berpikir di luar kebiasaan berarti berani melangkah keluar dari zona nyaman versi orang lain. Dunia butuh orang-orang seperti itu, yang mempertanyakan, menunda, melamun, dan mencari makna di antara hal-hal sepele. Karena tanpa mereka, dunia cuma berputar tanpa arah. Jadi, kalau kamu merasa sedikit aneh akhir-akhir ini, selamat. Bisa jadi, kamu sedang berpikir lebih dalam daripada kebanyakan orang ada di sekitarmu. Dan sebelum kamu lanjut mikirin semua ini sampai jadi overthinking episode 2, ingat aja satu pesan dari humorologi. Kadang, tanda paling jelas bahwa kamu cerdas adalah saat kamu sadar betapa sering kamu merasa aneh. Jadi jangan buru-buru memperbaikinya, peluk aja keanehanmu, biar dia tahu kamu nggak malu punya otak yang berpikir terlalu cerdas. Karena di dunia yang sibuk untuk terlihat pintar, masih ada orang yang mau tertawa tapi berpikir berbeda. Dan itulah kecerdasan yang sebenarnya.